I'm okay. I'm fine. Kincana. Kincana. Teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit. Rasa sakit. Few moments later. Pelayaran bangsa Belanda dimulai pada tahun 1596 yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman, itu dari Amsterdam menuju Banten. Dengan rute pelayaran melewati pantai barat Afrika, Tanjung Harapan, Samudra Hindia, Selat Sunda, dan hingga mendarat di Banten pada tanggal 27 Juni 1596. Waktu pertama kali Belanda datang ke Banten, disambut oleh Sultan Abdul Mufakir Mahmud Abdul Qadir yang sedang memerintah pada saat di Banten. Awalnya, Belanda bersikap baik, namun pada kemudian hari masyarakat Banten ini semakin tidak menyukai bangsa Belanda karena mereka bersikap kasar. Sikap Belanda yang sombong, kasar, dan suka memaksakan kehendak itu tidak disukai oleh masyarakat Banten, sehingga Belanda diusir dari tanah Banten dan diminta kembali ke Belanda. Pada saat itu, Cornelis de Houtman dan seluruh pasukannya itu kembali ke Belanda dalam keadaan membawa banyak rempah-rempah dari Indonesia di dalam kapal Belanda. Karena keberhasilan bangsa Belanda yang pada ekspedisi pertama yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman dikenal dengan masa Rooivaart, pelayaran yang tak teratur, mendapatkan rempah-rempah yang banyak dari Indonesia. Itu membuat masyarakat Belanda juga ingin mengekspedisi selanjutnya ke Indonesia untuk mendapatkan rempah-rempah. Maka dilakukanlah ekspedisi kedua dari negeri Belanda ke Indonesia, yang dilaksanakan pada tahun 1598 pada bulan November dibawa oleh kepemimpinan Jacob van Eyck. Pada saat itu, berlayarlah 8 kapal Belanda ke Indonesia dan kemudian mendarat di Banten. Pada saat Belanda datang yang kedua kalinya di Banten, hubungan Banten dengan Portugis sedang memburuk sehingga Belanda yang datang disambut baik oleh masyarakat Banten oleh para pemimpin Banten. Pada saat itu, sikap Belanda juga terlihat sangat berhati-hati. Terlihat bahwa Jacob van Eyck sudah mempelajari pengalaman dari Cornelis de Houtman yang sebelumnya, karena sebelumnya memang hubungan antara Belanda dan Banten kurang baik, jadi Jacob van Eyck sudah bisa mempelajari hubungannya tersebut dan memperbaiki hubungannya dengan penguasa Banten pada saat itu. Sehingga kapal Belanda sudah penuh dengan rempah-rempah. 3 kapal Belanda yang berisi rempah-rempah dan dikirim ke Belanda, dan 5 kapal Belanda dikirim ke Maluku. Pada saat itu, Banten merupakan tempat yang menjadi pusat perdagangan rempah-rempah oleh bangsa-bangsa lain. Dan pada awalnya, Belanda juga datang ke Indonesia hanya untuk berdagang, perjual beli rempah-rempah. Akan tetapi, Belanda melihat adanya kemungkinan untuk menjajah dan menguasai monopoli perdagangan rempah-rempah yang ada di Indonesia. Sehingga Belanda membuat suatu perusahaan dagang yang dinamakan Perusahaan Dagang India Timur, Verenigd Oostindische Company, dengan singkatan VOC, pada tahun 1602. Gubernur Jenderal VOC yang pertama adalah Peter Booth. Gubernur Jenderal adalah sebutan pangkat bagi seseorang yang ditunjuk untuk memimpin suatu lembaga di wilayah tertentu. Pada saat Jan Pieterszoon Koen menjadi gubernur VOC, markasnya dipindahkan di Jayakarta karena tempatnya lebih strategis. Jan Pieterszoon Koen mengubah nama kota Jayakarta menjadi Batavia yang sekarang menjadi Jakarta. Dan ternyata VOC memiliki hak monopoli yang diberikan oleh pemerintah Belanda yang disebut dengan hak oktrooi. Di antaranya
1. Mencetak uang dan memungut pajak. 2. Membuat perjanjian, menyatakan perang, dan mengadakan perdamaian dengan raja-raja. 3. Membuat senjata dan mendirikan benteng. 4. Mengangkat dan memberhentikan pegawai. Sikap VOC memaksa masyarakat untuk menjual rempah-rempah hanya kepada VOC, dan masyarakat tidak setuju dengan keadaan seperti itu, dan masyarakat melakukan perlawanan terhadap sikap VOC yang seperti ini. VOC juga melakukan politik atau adu domba untuk menguasai kerajaan-kerajaan di Indonesia. VOC sangat mudah memperoleh barang perdagangan pada saat itu. VOC berusaha untuk menguasai suatu daerah agar mendapatkan hasil bumi dari daerah tersebut, tetapi dengan cara tidak baik. Penyebab VOC dengan mudah dapat menguasai daerah-daerah di Indonesia diantaranya: 1. Tidak adanya persatuan antara raja-raja di Indonesia. 2. Perlawanan perang VOC lebih lengkap dan lebih baik. 3. VOC menjalankan politik perang, perjanjian, adu domba, dan memecah belah kekuatan raja-raja di Indonesia. 4. Dalam bidang ekonomi perdagangan, VOC menggunakan sistem monopoli, perjualan wajib, dan penyerahan wajib dari para penguasa di Indonesia, khususnya di Jawa. VOC dapat menguasai seluruh daerah di Indonesia pada tahun 1800. Hampir seluruh Indonesia telah dikuasai oleh VOC. Pada awal abad ke-19, VOC bangkrut karena korupsi dan terlalu banyak membiayai biaya perang Belanda.